بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد, kita masuk sekarang kepada al-dhabit wal-qa'id, al-dhabit al-rabi' limawqif al-mu'min, yakni tuntunan yang keempat yang harus atau yang wajib dipegang oleh seorang mukmin pada saat terjadi fitnah. Qala al-muallif, qala al-syekh hafizahullah ta'ala wa rahimah, ar-rabi'u min tilka ad-dawabit wal qawa'id, yang keempat di antara tuntunan atau kaidah yang harus dipegang oleh seorang mukmin pada saat terjadi fitnah, ma dalla alaihi qaulullah jalla wa ala, apa yang ditunjukkan oleh firman Allah jalla wa ala, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, berpegang teguhlah kalian dengan agama Allah Subhanahu wa taala dan jangan berpecah belah. Bayyana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam hadhihi al-ayata فقال عليكم بالجماعة وإياكم والفرقة. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan ayat ini dengan ucapan alaikum bil jamaah, pegang teguhlah kalian al jamaah dan hati-hati kalian dari perpecahan. Maksud muallif ya ikhwan, maksudnya Syekh di dalam masalah ini dimasukkan di dalam al-dhabit ar-rabi', dhabit yang keempat, kaidah yang keempat ya ikhwan. Maksudnya adalah kalau terjadi fitnah atau kapan muncul fitnah atau gejala fitnah, maka hendaknya kamu dahulukan persatuan, ukhuwah dan juga cegah perpecahan. Itu maksudnya. Kapan ada gejala fitnah, kapan muncul fitnah, maka hendaknya yang kamu dahulukan adalah ukhuwah dan bendung pintu perpecahan. Ini yang dimaksud di dalam kaidah ini. Kapan terjadi fitnah, kapan muncul fitnah, kapan muncul ikhtilafat, maka yang pertama kali kamu harus bendung adalah perpecahan, dan kemudian bagaimana supaya ikhwan tetap berada di atas jamaah wahidah, di atas ukhuwah. Ini yang dimaksud dengan kaidah ini. Dan juga kemudian kita bandingkan dengan kenyataan sebagian orang. Kapan terjadi fitnah, justru yang pertama kali dibikin adalah perpecahan. Kapan terjadi fitnah, justru yang pertama kali digembar-gemborkan di kalangan ikhwan adalah perpecahan, permusuhan, kebencian terhadap saudaranya wal-'iyadu billah. Dan ini menunjukkan terfitnah. Kapan terfitnah sedikit aja, baru ada seintinya terfitnah dikit aja, yang pertama kali apa? Perpecahan. Datang dari ikhwan ke ikhwan, memprovokasi. Ternyata ustaz kita begini, punya ini. Kapan kelihatan orangnya menanggapi, besok didatangi lagi. Ya ini kayak jin. Kalau kelihatan orangnya lemah, dimasukin terus. Kapan kelihatan ikhwannya ini lemah, kelihatannya dengar, didatangi. Sampai terpengaruh. Tetapi kalau orangnya nggak nanggapin sama sekali, kamu sahibul fitnah. Kamu jangan bicara fitnah sama saya. Nggak bakal didatangi, jauh dia. Ya ini kayak gitu. Kapan orangnya kuat berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, jauh. Hadza wa ya ikhwan. Ini al-qaidatul rabi'ah. Kaidah yang keempat, di dalam menghadapi fitnah. Utamakan persatuan ikhwan, al-ukhuwah, dan kemudian bendung sekuat-kuatnya pintu perpecahan, pintu at-tafarruq. Kemudian beliau mencontohkan, kata beliau, undur ila ma fa'ala Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Lihat kepada apa yang dilakukan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Atadri madza fa'ala hina kana fil hajj ma'a Utsman bin Affan radhiyallahu anhu? Tahukah kalian apa yang dilakukan oleh Abdullah bin Mas'ud pada saat beliau menunaikan haji bersama Utsman bin Affan radhiyallahu anhu?
Qala kana Utsman yutimmu shalah yusalli fi Minan 4 raka'atin. Kata beliau, Utsman bin Affan radhiyallahu anhu menyempurnakan salat 4 rakaat. Beliau salat di Mina 4 rakaat. Wa sunnatu an yusalli al-musalli fi Minan rak'atain. Sementara sunnahnya orang yang salat di Mina mestinya 2 rakaat. Qasr. Qala qasran tayyib. Qasran li kulli ruba'iyatin. Salat 2 rakaat qasr setiap salat yang 4 rakaat. Utsman ra'a an yusalli 4 rakaat. Kemudian Utsman bin Affan radhiyallahu anhu berpendapat untuk salat 4 rakaat di Mina. Li ta'wilin syar'iyyin ta'awwalah. Karena adanya ta'wil yang syar'i yang beliau ta'wil, yakni ada dalil syar'i yang memang beliau wajar kalau beliau menta'wilnya. Ma'a dzalika Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, dalam keadaan seperti ini Ibnu Mas'ud ngerti, faham bahwa sunnahnya 2 rakaat. Tapi pada saat haji bersama Utsman bin Affan, dan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu salat 4 rakaat, lihat apa yang dilakukan oleh Abdullah bin Mas'ud. Kana yaqul, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, sunnatul Mustafa sallallahu alaihi wasallam an yusalla fi Minan rak'atain la ghairu li kulli salatin rubaiyah. Kata Abdullah bin Mas'ud, sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah salat 2 rakaat di Mina setiap salat yang 4 rakaat. Yani di qasar. Tidak ada yang lain, kata Abdullah bin Mas'ud. Qilalah, lalu ada yang bertanya, ya Abdullah bin Mas'ud, taqulu hadha wa anta tusalli ma Utsman bin Affan 4 raka'atin? Wahai Abdullah bin Mas'ud, kamu mengatakan seperti ini bahwa sunnah adalah salat 2 rakaat, sementara kamu sendiri salat di belakang Utsman bin Affan 4 rakaat? Qala ya hadha. Kemudian Abdullah bin Mas'ud berkata, wahai fulan, wahai orang ini, al-khilafu syarrun, al-khilafu syarrun, al-khilafu syarrun. Yang namanya perselisihan adalah jelek, perselisihan adalah jelek, perselisihan adalah jelek. Diulang-ulangi sampai 3 kali. Rawahu Abu Dawud bi isnadin qawiyyin. Diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dengan isnad yang kuat. Lihat di sini, pada saat fitnah diselesaikan oleh ulama, tenang. Abdullah bin Mas'ud ada yang berupaya untuk memprovokasi. Tetapi Abdullah bin Mas'ud bukan orang yang gampang GR. Abdullah bin Mas'ud bukan orang yang senang dipuji. Bukan orang yang cari nama dan cari kedudukan. Yang senang disebut namanya. Yang senang. Tidak. Beliau mengatakan bahwa sunnah salat di Mina adalah 2 rakaat. Setiap salat yang 4 rakaat dikasar menjadi 2 rakaat. Ini sunnah dan tidak ada lagi yang lainnya. Tetapi begitu beliau menunaikan haji bersama Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, Utsman bin Affan salat 4 rakaat di Mina, beliau juga ikut salat 4 rakaat. Tidak kemudian dengan semangat anak, dengan semangat darah muda, dengan semangat ABG-nya kemudian beliau Utsman ini menyelisih sunnah. Tahdir aja itu Utsman, hizbi. Tidak seperti itu Abdullah bin Mas'ud. Tidak. Beliau salat di belakang Utsman bin Affan 4 rakaat. Ada yang mengingatkan ya Abdullah bin Mas'ud, wahai Abdullah bin Mas'ud, ini kan jelas menyelisih sunnah. Kata beliau, al-khilafu syarrun, al-khilafu syarrun. Lihat sekali lagi ya akan lihat bagaimana fitnah pada saat diselesaikan oleh orang yang berilmu. Selesai dengan tenang dan tanpa melibatkan orang jahil. Tanpa melibatkan orang jahil, selesai. Abdullah bin Mas'ud langsung membendung fitnah. Kapan terjadi fitnah ya akhi? Kapan terjadi perselisihan pendapat? Maka kamu dahulukan selalu persatuan, jaga selalu ukhuwah dan bendung pintu perpecahan sekuat-kuatnya. Al-khamis. Yang kelima. Anna ar-rayat allati ترفع في الفتنة سواء رايات الدول أو رايات الدعاء لا بد للمسلم أن يزنها بالميزان الشرعي الصحيح
ميزان أهل السنة والجماعة الذي من وزن به فإن وزنه سيكون قسطا غير مجحف في ميزانه كما قال جل وعلا في ميزانه ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا. Yang kelima, kaidah atau ketentuan syar'i yang wajib dipegang oleh seorang muslim pada saat terjadi fitnah. Kata beliau bahwasanya rayat, bendera yang dikibarkan pada saat terjadi fitnah, entah itu benderanya urusan negara maupun urusan doa, yakni fitnah antara pemerintah dengan masyarakat, ataupun fitnah antara doa, la budda lil muslim, mesti seorang muslim menimbangnya dengan timbangan syar'i yang sahih, jangan dengan timbangan ta'assub. Sebagian orang menimbang ikhtilafat, menimbang fitnah dengan atifi, dengan perasaan. Karena ini adalah syekh saya, karena ini adalah guru saya, karena dia sudah berjasa kepada saya. Menimbang fitnah dengan atifi, dengan perasaan. Ada lagi yang menimbang karena kasihan. Karena kasihan orang ini dihujat, dijauhkan dari ikhwan pada menjauhkan dia, udahlah aku bergabung sama mereka aja lah, ikut meramaikan. Ada lagi yang subhanallah menimbang dengan timbangan atif, perasaan. Tetapi kata muallif, kalau sudah terjadi fitnah, maka hendaknya setiap fitnah kamu timbang dengan timbangan syar'i yang sahih. Timbangan ahli sunnah wal jamaah, yang dimana timbangan tersebut setiap orang yang menimbang dengannya mesti timbangannya akan adil, tidak akan curang. Ya subhanallah, nasihatnya para ulama menasihatkan kepada kita seakan-akan ya ikhwan, nasihat-nasihat yang kita baca dari nasihatnya Al-Allamah Ibnu Utsaimin, kemudian juga nasihat yang ada di sini di dalam kitab ini, seakan-akan ditujukan kepada kita semua. Seakan-akan ditujukan kepada kita bahwa setiap ikhtilaf, perbedaan, setiap fitnah, entah itu fitnah antara fitnah yakni negara maupun fitnah antara doa, maka hendaknya kamu menimbang segala sesuatu dengan timbangan syar'i. Jangan dengan timbangan ta'assub fanatik, jangan dengan timbangan taklid, dan juga jangan dengan timbangan atifi. Timbangan orang ini sudah berbuat baik kepada saya, masa saya harus tinggalkan? Timbangan apalagi na'udzubillah yang lebih ngeri lagi, timbangan hasad. Timbangan hasad, timbangan dengki. Yang kedua adalah timbangan kibr. Senang dipuji, senang disebut namanya. Senang. Kemudian yang keenam ya ikhwan, dari Bawadid. Qala, dan yang keenam ini kita akan baca semuanya, walaupun agak panjang dikit, tidak apa-apa karena penting. Dan kita akan cukupkan dengan Bawadid yang keenam ini insyaallah ta'ala. Qala, yang keenam ya ikhwan, as-sadis min tilka Bawadid wal qawaid. Yang keenam dari ketentuan atau kaidah yang wajib dipegang oleh seorang muslim pada saat fitnah. Anna lil qawli wal amali fil fitani dawabit. Bahwasanya setiap ucapan dan perbuatan pada saat fitnah itu ada batasannya, ada ketentuannya. Falaysa kullu maqalin yabdu laka hasanan tuzhiru. Lihat. Subhanallah. Tidak setiap ucapan yang kamu pandang baik kamu munculkan di dalam fitnah. Walaysa kullu fi'lin yabdu laka hasanan taf'alu. Dan tidak setiap perbuatan yang kamu anggap baik kamu tampakkan, kamu lakukan pada saat fitnah. Setiap orang kadang justru sebaliknya. Saya anggap ini baik. Masa perlu hikmah, uslub. Yang penting ini adalah kebaikan, saya sampaikan. Fana'am. Lihat nasihatnya para ulama ya. Mengingatkan kita. Tidak semua ucapan yang kamu anggap baik dan tidak semua perbuatan yang kamu anggap baik kamu lakukan pada saat fitnah. Lianna al-fitnata qawluka fiha yatarattab alaihi asya'. Wa lianna al-fitnata amaluka fiha yatarattab alaihi asya'.
Karena ucapan dan perbuatan kamu di saat fitnah akan mengakibatkan berbagai macam permasalahan. Belum tentu. Artinya tidak semua ucapan yang baik di luar fitnah berarti baik di dalam fitnah. Dan tidak semua perbuatan baik di luar fitnah berarti baik pula di dalam fitnah. Ini harus dipahami. Harus dipahami. Bisa jadi ucapan yang baik di luar fitnah ternyata di saat fitnah tidak baik. Seperti kaidah yang tadi kita baca. Bahwasanya kita harus menimbang, kita harus bersikap adil dan insaf di dalam mengatasi fitnah. Mungkin kalau tidak ada fitnah, kita katakan ucapan ini adalah ucapan yang sangat baik. Tetapi pada saat fitnah ternyata muncul pemahaman sururiyun bahwasanya kalau mau menyebutkan kebaikan juga harus menyebutkan kejelekan, maka pada saat fitnah kaidah ini tidak mungkin kita sebutkan secara mujmal, tetapi harus kita sebutkan bahwa yang kita inginkan, yang kita maksud adalah ahlus sunnah wal jamaah, bukan ahlul bidah. Lihat ya, tidak semua perbuatan yang baik di luar fitnah, ucapan yang baik di luar fitnah, berarti baik pula di dalam fitnah. Mesti lebih hati-hati kalau dalam fitnah. Kemudian beliau mencontohkan, "Fala gharwa an sami'na anna Abu Hurairah radhiyallahu anhu yaqul." Maka tidak aneh kalau kita mendengar Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, "Hafidtu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bi'aini." Saya menghafal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 2 tas. Tas yang dimaksud adalah tas orang zaman dahulu kalau naik himar mereka menaruh di atas himarnya untuk tempat perbekalan mereka kiri dan kanan. Amma ahaduhuma fabasastuhu wa amma al-akhar falau basastuhu lakutia hadzal hukum. Kata beliau, adapun salah satu dari 2 tas saya ini sudah saya sampaikan, sudah saya sebarkan semua. Adapun yang satunya kalau seandainya saya ceritakan, niscaya akan dipotong leher saya. Apakah Abu Hurairah menyembunyikan kebenaran di sini? Kita lihat. Rawahul Bukhari fi sahihihi. Diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam sahihnya. Qala ahlul ilm, berkata ahlul ilm. Qalu Abi Hurairah, ucapan Abu Hurairah, lakutia hadzal hulkum, akan dipotong leher ini. Yakni annahu katama al-ahadits allati fil fitan. Yakni maksudnya bahwa Abu Hurairah menyembunyikan hadis-hadis yang berkaitan dengan fitnah. Wal ahadits allati fi Bani Umayyah, dan juga hadis-hadis yang berkenaan dengan Bani Umayyah. Wa nahwu dzalika min al-ahadits, dan yang semisalnya dari hadis-hadis. Wa huwa qala hadha al-qawl fi zaman Muawiyah radhiyallahu anhu. Wa Muawiyah ijtama'a an-nas alaihi ba'da furqatin wa qital. Dan Abu Hurairah mengucapkan ucapan ini ya ikhwan di zaman Muawiyah bin Abi Sufyan setelah bersatunya umat kaum muslimin di tangannya Muawiyah setelah perpecahan dan pertumpahan darah. Di zaman Ali bin Abi Thalib terjadi pertumpahan darah antara muslimin. Kemudian sepeninggalnya Ali bin Abi Thalib di zaman Al-Hasan ibn Ali, kemudian Al-Hasan ibn Ali menyerahkan khilafah kepada Muawiyah, terjadi yang namanya Amul Jamaah, tahun persatuan. Tahun persatuan di tangannya Muawiyah bin Abi Sufyan, semua dualul Islam, negara Islam semua di tangannya Muawiyah. Tetapi lihat Abu Hurairah pada saat menyelesaikan fitnah dengan ilmu. Beliau mengetahui ada beberapa hadis yang sesungguhnya merupakan celah atau celah terhadap Bani Umayyah. Yakni yang tentunya dimaksud adalah setelah Muawiyah dan juga maksudnya secara umum, bukan berarti Muawiyah radhiyallahu anhu tercela, la, beliau adalah sahabat Rasulullah. Cuma lihat hikmahnya Abu Hurairah. Pada saat melihat umat bersatu di tangan Muawiyah, beliau diam. Selesai. Yang penting sekarang kita telah bersatu, kita telah telah terjadi gencatan senjata, maka kita jaga. Adapun hadis-hadis masalah fitnah, diam. Selesai. Sekarang orang sulit diajak diam. Bagaimana sih kalau kita diam dulu? Oh, nggak bisa mendiamkan kemungkaran. Yang namanya mungkar harus saya ucapkan,
Harus saya obrak-abrik. Padahal di depannya kadang kemungkaran. Padahal kadang dalam rumahnya ada kemungkaran. Tetapi sibuk dengan kemungkaran ikhwannya sendiri. Qala rahimahullah ta'ala wa rahimah. Ta'lamuna ma hasala fihi, kalian sendiri mengetahui apa yang terjadi di zamannya Muawiyah dengan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Wa ta'lamuna tarikhah, kalian juga mengetahui sejarahnya. Fa Abu Hurairah katama ba'd al-hadits, maka Abu Hurairah menyembunyikan sebagian hadis. Limadha wa hiya ahadits Rasulillah? Kenapa Abu Hurairah menyembunyikannya padahal itu adalah hadisnya Rasulullah ya ikhwan? Laysat fil ahkam syar'iyyah, yang memang bukan dalam ahkam syar'iyyah. Wa innama fi amrin akhar, tetapi dalam masalah yang lain, yakni masalah fitnah. Limadha katamaha? Kenapa beliau menyembunyikannya? Liajli an la yakuna hunaka fitnatun fin nas, supaya tidak terjadi fitnah di kalangan ummah. Walam yakul inna qaulal hadits haqqun, dan Abu Hurairah tidak mengatakan ini kan hadis benar, kenapa harus saya sembunyikan? La ilaha illallah. Pegang ini ya ikhwan. Kalau hadis Rasulullah saja ternyata kalau dalam fitnah dan dikhawatirkan akan menimbulkan fitnah bisa kita sembunyikan, bisa kita tahan, apalagi cuman fatwa, apalagi cuman malzamah yang berisi qala berkata ini, berkata itu, berkata ini kan berarti begini, ini kan begitu. Lihat, kalau hadis Rasulullah SAW saja di masa fitnah yang dikhawatirkan bakal menimbulkan fitnah disyariatkan untuk kita tahan, untuk kita tidak sebarkan, apalagi kalau cuma fatwa. Lebih jahat lagi yang tidak menerima fatwa, yang tidak membaca malzamah, berarti hizbi, harus ditahdir keluar dari dakwah salafiyah. Dakwah apa? Dakwah seperti ini. Masuk di hutan kamu, dakwah di hutan, berdengar sama monyet dakwahmu kalau seperti itu. Hadis Rasulullah SAW. Abu Hurairah tidak mengatakan ini adalah hadis. Yang tidak menyebarkan hadis, yang menghalang-halangi menyebarkan hadis ini berarti dia dicurigai mazhabnya. Berarti dia tidak percaya dengan ulama, berarti dia tidak mengagungkan ulama. Yang tidak menyebarkan hadis, ini hadis ya. Apalagi malzamah, nggak kenal siapa penulisnya, siapa ininya. Bukan ahkam syar'iyyah. Fana'am. Naam. Yang terkadang maaf. Dan barusan juga kemarin ada yang telepon dari Medan. Tanyanya masalah fitnah. Masalah yayasan, katanya ada yang telepon ke ini, kemudian ternyata ada perincian. Bagaimana? Kamu sudah menguasai hukum. Kalau seandainya istrimu haid, kamu sudah menguasai semuanya, kamu mempermasalahkan ini, kamu belajar dulu fikih, belajar masalah fikih, belajar bulughul maram, baru ribut masalah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa gunanya? Wallahi mungkin masalah antara mazi dan mani belum bisa membedakan. Gak bisa membedakan antara mazi, mani dengan wadi yang keluar dari kemaluannya. Mana mani, mana mazi, mana wadi. Nggak bisa membedakan. Mana yang namanya haid, mana darah nifas, mana darah istihadah, mana darah rutubah. Nggak bisa membedakan. Tidak bisa membedakan, tetapi siang dan malam, yayasan kata Syekh Malzama, yayasan kata Syekh Malzama, yayasan kata Syekh Malzama. Itu aja mutarnya. Orang lain sudah dakwah, sudah menyelesaikan kitab ini dari kitab ke kitab, pindah dari kitab ke kitab, selesai mempelajari Tuhfasaniyah, mempelajari Jurumiyah, mempelajari kitab ini dari kitab ini, ta'alim alhamdulillah, datang daurah ustaz, ya alhamdulillah, tiap hari mutar. Malzamah ustaz, ya mau malzamah syekh yayasan, malzamah syekh yayasan. Mutar itu aja. Enggak ada peningkatan. Sementara mungkin kalau ditanya air mazi itu apa sih? Itu nggak penting. Yang penting manhaj kita kuat dulu sekarang. Bagaimana kalau seandainya istrimu haid sampai lebih dari 7 hari? Itu kira-kira hukumnya bagaimana? Bagaimana kalau istrimu haid sampai 2 minggu? Bagaimana kalau istrimu setelah melahirkan ternyata keluar darah 1 minggu berhenti dan 2 hari keluar lagi, sholat apa enggak? Wah, itu nggak penting. Yang penting sekarang manhaj kita kuatkan dulu. Goblok itu namanya. Muter-muter syekh yayasan malzamah syekh. La ilaha illallah.
Ternyata kalau yang sudah nikah, ternyata kalau yang masih bujang atau yang bahkan sudah nikah, ternyata setelah kesana kemari isinya bawa malzama, ternyata malzama ngambil dari internet, ternyata ngambil internetnya sampingan, tapi yang pokok adalah porno di internet. Buka situs-situs porno, nonton, melihat wanita-wanita gambar-gambar porno, setelah itu malzama yayasan, syekh, ustaz, tahdir, terus seperti itu. Dan ini kenyataan. Siapa yang menginginkan? Apakah kalian melihat ya ikhwan? Ustaz yang teman-teman kita ini yang mentahdir. Jangan belajar sama ustaz ini, jangan belajar sama ustaz. Apakah mereka mau menyiapkan diri mau mewakafkan diri mereka untuk mengganti posisi ustaz yang mereka tahdir? Kalau seandainya mereka menyiapkan, memposisikan diri mereka, mewakafkan diri mereka untuk mengajar sebagaimana tekunnya ustaz yang mereka tahdir, untuk memunculkan keilmuan sebagaimana ustaz yang mereka tahdir, mungkin wajar. Tapi tidak. Kerjanya keliling, jualan, dagangan. Tetapi penting pokoknya manhaj kuat. Bagaimana kalau saya berwudu ternyata setelah sholat melihat ada bekas kulit ikan di tangan saya, sah apa enggak sholat saya? Kira-kira bagaimana? Tidak perlu, yang penting manhaj kuat. Sholat sah enggak sah urusan belakangan. Kalau udah meninggal. Tidak sah sholat, enggak sah wudumu. Kamu habis jualan, ternyata kamu habis wudu sholat. Habis sholat ternyata melihat di tangan ada sisiknya ikan itu. Kecil terkadang, kita nggak merasa. Lihat, ini nggak penting. Urusan kalau udah mati. Yang penting malzama, yayasan, syekh. Malzama, yayasan, syekh. Malzama, yayasan, syekh. Masalah ini nggak pernah, subhanallah. Sah apa ndaknya sholatnya nggak diperdulikan. Yang penting pokoknya manhaj dulu dikuatkan katanya. Na'udzubillah ya ikhwan dari sahah. Lihat apa yang diucapkan, apa yang dinasihatkan oleh syekh di sini. Tidak mengatakan ini adalah hadis harus kita sampaikan. Lianna katmal ilmi fi hadzal waqt alladhi takallama fihi Abu Hurairah la budda min. Karena kata beliau menahan ilmu pada masa-masa yang di mana Abu Hurairah berbicara dengan pembicaraan seperti ini, kita mesti menahan ilmu pada saat itu. Karena akan menimbulkan fitnah kalau beliau menyampaikannya. Likai la yatafarraqan nas, supaya umat tidak terpecah, tidak berpecah belah. Ba'da an istama'u fi amil jama'ati ala Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu an. Setelah mereka berijtima', bersatu di tangannya Muawiyah radhiyallahu anhu pada saat tahun amul jama'ah, tahun perdamaian dan tahun persatuan, setelah Al-Hasan ibn Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu an menyerahkan kepemimpinan kepada Muawiyah. Abu Hurairah kemudian tidak mau lagi mengungkit-ungkit masalah-masalah fitnah, masalah-masalah yang lampau. Fana'am. Lihat ya ikhwan adabnya Abu Hurairah. Wa yaqulu Ibnu Mas'ud fima rawahu Muslim fi sahih. Dan berkata juga Abdullah bin Mas'ud dalam apa yang diriwayatkan oleh Muslim dalam sahihnya. Ma anta bimuhadditsin qauman haditsan la tablughu uquluhum illa kana li ba'dihim fitnah. Dan Abdullah bin Mas'ud berkatakan dalam sahih Muslim, tidaklah engkau berbicara dengan suatu kaum yang tidak mereka pahami, yang belum mereka mampu, kecuali akan menjadi fitnah bagi mereka. Orang yang baru ta'lim sudah disodori malzamah. Apa kesimpulannya? Kesimpulannya ternyata salaf ini ribut aja kerjanya, mending gak usah ta'lim. La ilaha illallah. Sama sekali seakan-akan gak ada ilmu, gak punya pertimbangan. Ini orang sudah wajar apa enggak? Ini malzamah ini apa mestinya disodorkan kepada semua umat atau kepada orang tertentu? Enggak. Bahkan ada kakaknya, ada orang tuanya yang belum pernah ta'lim sama sekali pun dikasih malzamah. Yang sudah ada modal kebencian terhadap dakwah salafiyah, dikasih malzamah, ya tambah mantap sudah. Tambah mantap. Bahwa memang dakwah salafi itu ternyata memang jelek. Kalau yang barusan simpatisan, dikasih malzamah, apa kesimpulannya? Ternyata dakwah salafi ini kerjanya kayak gini, ribut aja. Sampai-sampai polisi pun juga akhirnya seperti itu. Jenggot-jenggot kok ribut aja kerjanya. Sampai-sampai akhirnya polisi pun juga akhirnya seperti itu kesimpulannya. Jenggot-jenggot kerjanya ribut aja. Ya ikhwan, malu. Kemudian setelah itu yang bermasalah melarikan diri.
kabur. Tinggal pokoknya ngontrol anak buah sudah. Fana, tinggal monitor aja sudah. Sahada wa ya ikhwan, intabihu lihat. Abdullah bin Mas'ud mengingatkan kita, tidaklah kamu berbicara kepada suatu kaum dengan sesuatu yang mereka tidak pahami kecuali akan menjadi fitnah bagi sebagian mereka. An-nasu la yatasawwaruna kulla kalamin yaquluhu al-qa'il. Manusia tidak bisa memahami semua apa yang dibicarakan oleh pembicara. Fima yatahaddatsu bihi fi kulli amrin min fil fitan. Di dalam apa yang dia bicarakan di dalam masalah fitnah. Faqad yasma'una minhu asya'a la tablughuha uquluhum. Kadang-kadang orang mendengar sesuatu yang tidak sampai akal mereka ke sana, yang tidak bisa mereka pahami. Fayafhamuna asya'a yabnuna 'alaiha i'tiqadat. Kemudian karena salah pahamnya mereka, akhirnya mereka membangun di atasnya i'tiqad. Atau yabnuna 'alaiha tasarrufat, atau membangun di atasnya perbuatan-perbuatan yang aneh. Atau yabnuna 'alaiha ahwalan wa amalan wa aqwalan la takunu akibatuha hamida. Atau mereka membangun di atasnya keadaan atau perbuatan dan ucapan yang jelas berdampak enggak baik, enggak benar. Artinya ini akibat ya, Pak. Kadang-kadang kita menyodorkan malzamah, kadang-kadang kita memberikan seorang menyebarkan SMS yang ternyata dia salah paham dari malzamah tersebut, akhirnya membangun di atasnya i'tiqadat bahwasanya yang tidak sependapat dengan ini adalah ahlul bid'ah. Ya ilaha illallah. Karena dia tidak paham apa sesungguhnya permasalahan, misalnya masalah muassasah, masalah yayasan, karena dia nggak paham, sehingga seakan-akan yang mempunyai yayasan itu adalah ahlul bid'ah, harus kita diamkan, harus kita tahdir. Inilah akibatnya berbicara dengan orang yang baru taklim dalam masalah-masalah ijtihadiyah, dalam masalah-masalah khilafiyat yang tidak mereka jangkaui. Ternyata kita berbicara ini di luar jangkauan. Sehingga apa? Membangun di atasnya i'tiqadat, bisa jadi maksudnya yang berfatwa tidak sampai seperti itu. Dan memang benar. Bisa jadi maksudnya orang yang berfatwa, dan wallahi ya ikhwan, selama saya belajar di Yaman, belum pernah, dan antum kalau tidak percaya tanyakan kepada teman-teman kita yang belajar di sana. Belum pernah kita mendengar bahwa dari syekh bahwasanya orang yang mempunyai yayasan itu adalah hizbiyah atau ahlul bid'ah dan harus ditahdir dan tidak boleh diajak salam. Enggak pernah. Tetapi para cecunguk-cecunguknya yang ada di negeri kita ini yang salah paham dengan kejahilan mereka. Yang salah paham dengan kejahilan mereka. Sehingga mereka pokoknya nggak mau salam, nggak mau apa saja. Kenapa? Ada yayasan. Ini akibat. Yubnuna 'alaiha i'tiqadat. Membangun di atasnya i'tiqadat, keyakinan-keyakinan yang salah dan keliru akibat daripada kesalahpahaman dia terhadap fatwa tersebut. Terhadap fatwa. Kita nggak pernah melihat sampai sekeras itu, berarti kalau punya yayasan itu berarti ahlul bid'ah jangan disalami. Maaf dan sorry kalau mereka menisbatkannya ke sana. Sana'am. Bahkan yang kita tahu, yang kita dengar adalah kaidah sebenarnya kaidah usuliyah. Kaidah usuliyah antara wasilah dengan ghaya, antara sarana dengan tujuan. Tetapi ternyata sebagian teman-teman kita nggak menerima dan memaksa, terus memaksa. Oh, masalahnya ada ini, ada itu, terus dicari-cari alasan yang kira-kira keluar fatwa bahwa itu adalah muhdats bid'ah. Tadinya nggak sampai seperti itu sebenarnya. Cuma lihat ya ikhwan, akibat daripada pemahaman hasad, terus memasukkan ini buktinya ada begini Syekh, ada ini, ada itu, ada ini, yang semua ternyata diteliti. Kalau dimintai mana dalilnya, saya dengar katanya ini, katanya itu, semua melarikan diri. Setelah kita buktikan benar nggak bukti-bukti ini semua di dalam yayasan kita ini, yang katanya ada intikhabat, ada pemilu. Yang namanya pemilu ya ikhwan, ada dua calon yang saling bersaing, kemudian masing-masing mempunyai masa dan kemudian memilih. Ada pernah ya ikhwan di Kendari misalnya di mana mau membentuk yayasan, kemudian ustadz ini punya calon, yang ini punya calon, kemudian siapa yang di banyak pendapat itu yang diangkat. Bahkan kita di mana-mana kalau membentuk yayasan kesulitan cari ketua. Masing-masing mundurkan diri.
Kenapa? Apa karena lancar dana kita di dalam yayasan? Kalau seandainya lancar, semua mau jadi ketua. Yang katanya ada tasawul, ini ada tasawul. Kalau seandainya dana kita lancar, ya kawan, mau banyak yang mau jadi ketua. Karena ini berarti, Masya Allah, lumayan ini. Aku cukup mengandalkan gaji dari yayasan. Tapi karena ketua yayasan harus ternak kambing atau ternak ayam, atau jualan sendiri, nggak ada gaji dari yayasan karena memang tasawur proposal pun nggak kembali modal. Subhanallah ya, tasawur. Lihat. Aslinya seperti itu. Tetapi lihat akibatnya pada saat berbicara dengan hawa nafsu. Kemudian memahami ucapan ulama dengan hawa nafsu. Dan membangun di atasnya tasarrufat. Perbuatan-perbuatan yang aneh. Perbuatan-perbuatan yang aneh. Yang akhirnya menimbulkan fitnah dan madarat. ولهذا كان السلف يعملون بذلك كثيرا. Oleh karena itu para salaf beramal dengan ini. Unzur ila Al-Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala. Lihat kata beliau kepada perbuatan Al-Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala. Haitsu ankara ala Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Di mana beliau mengingkari Anas bin Malik radhiyallahu anhu hina haddatsa Al-Hajjaj bin Yusuf bi hadits qatl an-nabi sallallahu alaihi wasallam lil Uraniyin. Al-Hasan Al-Basri mengingkari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, seorang sahabiyun jalil. Pada saat Anas bin Malik menyampaikan hadis Uraniyin kepada Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi. Hajjaj bin Yusuf zalim. Dia bahkan berfatwa, kalau saya berfatwa bahwa keluar dari pintu ini halal darahnya, kalau saya mengatakan bahwa tidak boleh keluar dari pintu sini, kemudian ada yang keluar berarti darahnya halal, boleh dibunuh. Zalim, kejam. Al-Hajjaj bin Yusuf. Qadarullah. Dalam kondisi dia safakan lidina. Pembunuh berdarah dingin seperti ini tadi Hajjaj bin Yusuf. Allah subhanahu wa ta'ala menakdirkan Anas bin Malik radhiyallahu anhu menyampaikan hadis bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan sebagian orang dari Uraniyin untuk dibunuh. Di mana mereka masuk di Madinah kemudian isawal Madinah. Mereka merasakan perubahan hawa di Madinah sehingga mereka sakit. Rasulullah memerintahkan mereka untuk minum susu onta dan dicampur dengan kencing onta dari onta sedekah. Ternyata setelah mereka sehat kurang ajar. Setelah sehat penggembalanya dibunuh, ontanya digiring semuanya. Dirampok semuanya. Rasulullah begitu mendengar berita seperti ini, Rasulullah memerintahkan beberapa orang para sahabat untuk menangkap mereka. Setelah ditangkap, mereka diperintahkan oleh Rasulullah untuk dicongkel matanya dan dipotong kaki dan tangannya secara berkilang. Setelah itu dijemur di terik matahari dan dibiarkan mereka minta minum, tidak dikasih minum sampai mati. Qadarullah. Anas bin Malik radhiyallahu anhu menyampaikan hadis ini kepada siapa tadi? Al-Hajjaj bin Yusuf. Ini penyampaiannya ikhwan, tepat apa enggak kira-kira? Kurang tepat. Hadisnya benar, tetapi momennya kurang tepat. Karena otomatis Al-Hajjaj bin Yusuf akan bangga dengan hadis ini dan akan dijadikan dalil atas kebenaran perbuatan dia, untuk mendukung perbuatan dia. Untuk mendukung apa? Mendukung kezalimannya. Mendukung kezalimannya. Makanya Al-Hasan Al-Basri mengingkarinya. Qala li Anas wa ankara alayhi, lima haddatsa lima tuhaddithu al-Hajjaj bi hadzal hadits. Kata Al-Hasan Al-Basri, mengapa engkau menyampaikan Al-Hajjaj dengan hadis-hadis ini? Dengan hadis ini. Qalahu li anna Al-Hajjaj asat ad-dima. Beliau mengatakan seperti ini karena Al-Hajjaj adalah orang yang gampang menumpahkan darah. Wa sayakhudhu hadzal hadits yata'awwalu bihi sani'ah. Dan dia akan mengambil hadis ini untuk menta'wil atau untuk membenarkan perbuatannya. Fakana wajiban an yaktuma hadzal hadits, maka semestinya yang wajib atas Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Dan ini bukan celaan dan cercaan ya ikhwan, tetapi kita katakan ini adalah namanya manusia enggak maksum. Tetapi ya ikhwan, satu yang harus kita pahami. Kita melihat adanya kekeliruan kepada sahabat seperti ini. Kita melihat adanya kekeliruan kepada para ulama. Satu yang harus kita pahami. Kalau ulama saja ternyata masih ada salah, apalagi kita. Jangan kemudian menghujat ulama.
Kata beliau, ya, tayyib, wa hadzal ilm 'anil Hajjaj, maka semestinya yang wajib adalah hadis yang seperti ini dan ilmu yang seperti ini disembunyikan dari Al-Hajjaj. Jangan disampaikan. Likai la yakunu fi fahmihi wa aqlihi alladhi laysa ala sawa wa laysa ala sihha anna hadzal hadis yu'ayyidu atau anna hadzal hadis dalilun ma'ah fa yaqamu ala ghairi fahmihi, supaya tidak ada di dalam pemahaman Al-Hajjaj bahwa hadis ini adalah mendukung pemahaman dia atau membenarkan perbuatan dia. Lihat para ulama ya akhwan, begitu hati-hatinya di dalam menyampaikan ilmu dan menyampaikan hadis. Tidak asal prinsip ini kan kebenaran. Kalau kita sembunyikan berarti kita menyembunyikan kebenaran. Kadang-kadang malzama sampai setumpuk segini. Malzama kadang sampai mungkin kalau ditumpuk mungkin sampai 1 meter mungkin. Intinya apa? Intinya satu orang. Intinya apa? Satu masalah. Itu aja. Berarti udah keterlaluan. Udah terlalu banyak garamnya. Akhirnya terasa asin. Qala fal Hasan rahimahullah ta'ala ankara ala Anas radhiyallahu anhu wa sahabiyyun tahdithahu. Wa nadima Anas radhiyallahu anhu ba'da dhalika ala tahdithihi al-Hajjaj bihadith al-Uraniyyin. Maka Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Al-Hasan al-Basri mengingkari perbuatan Anas bin Malik radhiyallahu anhu pada saat menyampaikan hadis yang seperti ini kepada Al-Hajjaj. Dan Anas bin Malik radhiyallahu anhu pun menyesali perbuatan ini. Ini ya ikhwan, al-dhawabit yang keenam dari dhawabit asy-syar'iyyatil fitan yang mengajarkan atau menganjurkan kepada kita untuk lebih hati-hati. Bahwa tidak semua yang kita ketahui di dalam fitnah kita harus sampaikan. Dan tidak semua yang kita miliki, tidak semua perbuatan di dalam fitnah kita harus sampaikan. Al-fitan yang namanya fitnah ya ikhwan mendidik kita untuk ilmiah, untuk dewasa, dan disitulah akan kelihatan kadar keilmuan dan kedewasaan kita. Walhamdulillahirabbil alamin. Kita mengambil separuh dari bab yang ke-6 ini, dan insyaallah sudah cukup mewakili semuanya. Alhamdulillah. Dan mungkin toyib. Ini sebagai yang terakhir mungkin penutupan, karena ternyata penutupan sangat bagus sekali. Qala kata beliau wa inda dzalika, dan pada saat itu yakni pada saat fitnah, na'lamu annahu la budda min al-'aql, bahwasanya mesti kita menggunakan akal sehat kita. Pakai akal sehat kita kalau memang kamu enggak mau memanfaatkan ilmu. Pakai akal sehatmu. Wala budda min al-faham, dan mesti ada pemahaman yang benar. Faham dan akal, faham. Kira-kira layaknya saya harus berbicara seperti ini sama siapa? Kira-kira layaknya saya menyampaikan ini sama siapa? Jangan disapu rata. Fasur'at wa ta'ajjul umurun ghairu mahmudah. Yang namanya tergesa-gesa ya ikhwan, dan tergesa-gesa adalah perkara yang tidak terpuji. Umurun ghairu mahmudah, tercela, tergesa-gesa. Faman alladhi yulzimuka bi an tatakallama fi kulli majlisin aw an tatakallama fi kulli mujtama'in bima tarahu haqqan fil fitan. Kata beliau, siapa yang mengharuskan kamu harus berbicara di setiap majelis di dalam fitnah, dan juga di dalam setiap permasalahan dalam fitnah. Sebagian orang seakan-akan ada yang mengharuskan. Pokoknya harus saya sebarkan, harus saya sampaikan. Kalau tidak nanti saya tidak diakui sebagai murid. Seakan-akan seperti itu memang. Bukan tidak diakui sebagai ahlus sunnah, tapi nanti khawatir nggak dipuji, nggak diakui sama gurunya sebagai murid. Manil ladzi alzamaka ya akhi? Siapa yang mengharuskan kamu harus berbicara? Tidak ada yang mengharuskan kamu. Pokoknya kamu harus berbicara, kalau tidak kamu fihi syai', dituduh, tertuduh manhajnya. Siapa yang mengharuskan kita harus berbicara di dalam fitnah? Fanaam ya ikhwan, ini yang harus kita jaga, bahwa di dalam fitnah ataupun di luar fitnah tidak ada seorang pun yang mengharuskan kita berbicara. Tidak ada satupun yang mengharuskan kita harus diuji dan harus menjawab apakah ada bagaimana pendapatmu tentang fulan. Enggak ada yang mengharuskan. Memangnya kamu siapa? Kamu proposal sehingga harus mengetes saya? Maaf, kamu pahlawan ketinggalan.
Bagaimana pendapatmu tentang ini, tentang itu, tentang ini, tentang itu. Ya dia adalah orangnya muslim. Enggak, kamu harus jawab. Maaf, udah lewat. Itu zaman laskar jihad seperti itu. Kamu sekarang pahlawan kesiangan. Laskar jihad sudah bubar, kamu baru tampil. Kamu pahlawan kesiangan. Fana'am ya ikhwan. Fahadha wa nas'alullah azza wa jalla an yuwaffiqana wa a'tadhiru minkum ala at-taqsir. Walhamdulillahi rabbil alamin. Dan kelihatannya waktu pun sudah habis. Dan kalau ada pertanyaan, insyaallah ada ustaz di sini yang bisa jawab insyaallah taala. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.